Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, kembali. Ada apa? Ada masalah apa? Mau curhat apa? Mau ngeluh apa? Gini loh sih. Piye? Apa ya? Lo kan tahu sendiri kan yang dijaga aku kayak gimana orangnya. Kamu sampai sekarang udah kerja berapa lama? Berapa bulan ini? Baru 2 bulan. 2 bulan. Pindah majikan 2 bulan. Terus? Nah terus ya itu kayak gitu orangnya lo sih tetap nggak berubah-berubah. Malah sekarang mah makin parah sekarang malah sih tiap hari aku salah terus. Disalahin terus tiap hari. Terus? Sekarang mah. Terus? Oke, Lose dengerin curhatan kamu sekarang curhat dulu, kamu cerita dulu, semuanya diceritain ke Lose, nanti saya jawab. Iya, jadi orangnya teh apa ya, misalkan kan masak, pokoknya setiap masak pasti salah terus tiap hari itu loh, setiap hari. Jadi apa sih, dulunya dia ngajarin apa sih kalau misalkan masak tikwaye ya, pakai kecap. Nah terus pas gitu apa kemarin ya pernah kan masak ini ceritanya. Nah terus si mie-nya lagi waktu itu ya mungkin aku juga nggak tahu, soalnya nggak rasain dulu. Katanya asin banget gitu kan ya bilangnya. Oke, aku nggak tahu, nggak ngerasain juga. Pas besoknya lagi aku masak sayur ya, saya masak sayur. Nah itu aku rasain sama sekali nggak ada asin juga, sama sekali hambar malah menurutku. Dia ditanya lagi, ngaduk anaknya lagi, gini asin banget katanya gitu. Ya akunya kan jadinya lama-lama geram ya. Emosi gitu, kamu ya, emosi. Orang tiap hari loh segitu terus. Terus pas aduh sama. Kamu simpel aja, maksudnya poinnya aja. Kamu ceritanya poinnya aja. Oke, poinnya tuh jadi kalau apa ya, dia ngomongnya jadi seolah-olah tuh aku pokoknya semua yang saya kerjain tuh salah terus lah. Salah terus, padahal ada yang ngajarin suruh gini. Tapi lebih ke semuanya tentang masak sih. Semuanya tentang masak. Dia ngajarin. Jadi intinya selama kamu di situ 2 bulan ini, adaptasi 2 bulan ini, permasalahan yang kamu pasien kamu itu masalah masaknya kamu selalu nggak beneran di mata ama kamu gitu. Nah, iya, benar. Jadi poinnya ini aja ya. Jadi menurut amamu itu selalu nggak puas dengan masakan kamu, selalu salah, selalu cerewet, bawel dan lain sebagainya ya. Yang lainnya kan nggak ada kan, kayak lainnya maksudnya nggak ada ya permasalahan yang lain, paling ada 1-2 kayak gitu. Iya, nggak, yang lain nggak setiap hari. Kalau ini masalah masak setiap hari. Setiap hari, sedangkan masak kamu harus nyiapin sehari 3 kali ya. Pagi cuma sarapan sih. Iya, 3 kali lah. Ya, 3 kali kan makan itu kan 3 kali sehari. Oke. Iya. Oke, saya minta maaf dulu. Ini Lose kebetulan lagi libur kan, Sabtu Minggu kan libur. Ini saya lagi saya masukkan ke konten YouTube saya, tapi kan kamu cuman suaranya aja. Nanti kebetulan saya ini mau kasih contoh, maksudnya kalau ada masalah yang seperti ini, biar teman-teman juga mungkin sekalian mendengarkan saran saya itu atau motivasi saya atau mungkin jalan keluarnya gimana saat menghadapi permasalahan seperti kamu ini kayak gitu. Jadi cuman suaranya aja, saya minta maaf ya, maksudnya saya izin dulu. Saya sharing, nanti saya share ke YouTube saya. Mungkin juga jadi biar semuanya juga merasa kalau kalian menghadapi permasalahan seperti itu gimana sih caranya menyelesaikan kayak gitu. Nah, ini sekarang begini, di awal pembicaraan kamu tadi itu bilang kalau selama kamu jaga 2 bulan ini pasien kamu tuh nggak ada perubahan kayak gitu ya. Iya, Oke, jadi malah makin parah. Ini
ini yang harus saya jawab ya. Jadi begini, selama saya menangani kasusnya, banyak kasus yang dihadapi Mbak PMI itu memang mayoritas menghadapi pasien dan majikan yang sama, bawel, cerewet, penuh komplainan kayak gitu, pelit dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, jawaban dari saya, kita tidak bisa merubah, ya siapapun tidak bisa merubah sifat dan karakter pasien atau karakter orang lain kayak gitu. Kita tidak bisa merubah. Jadi kalau kebetulan pasien kamu seperti itu, ya itu nggak ada satu orang pun yang mau merubah, yang bisa merubah dia untuk lebih baik, itu nggak bisa saya. Tapi kita punya cara, ya toh. Kita punya cara supaya kita bisa mengerti kondisi dia itu bagaimana. Nah, satu, kita harus menganggap memang dia ini kan kamu di situ tuh menjaga dia. Jadi karena dia punya penyakit atau mungkin dia butuh perhatian dari orang lain, dari mungkin PMI-nya, itu kamu tuh dibutuhkan sama mereka untuk menjaga dia kayak gitu. Jadi intinya kita datang itu karena menjaga dia sakit, kayak gitu. Permasalahannya karena dia sakit, dia pasien. Nah, penyakitnya pasien kamu ini bukan penyakit bawaan, maksudnya bukan penyakit yang harus kayak jantung, kayak diabetes, itu bukan penyakit itu, tapi penyakitnya ini kayak orang stres, kayak orang pikun, kayak gitu. Jadi bawaannya itu seperti itu. Kalau misalnya kita menjaga pasien yang darah tinggi, jantung, atau mungkin diabetes, itu mudah gitu loh. Ada minum obat kayak gitu. Tapi ini juga sebenarnya ini penyakitnya dia. Penyakit dia itu seperti ini. Ada yang orang pikun, nuduhan, ngambil barangnya dan lain sebagainya, ngambil makanannya, ngambil apanya, intinya gitu. Ada yang seperti ama kamu ini, nggak bener gitu, di mata dia itu nggak ada yang benar. Tapi dia memperlakukan bukan ke kamu aja, ini ke anaknya juga kayak gitu loh. Saya rasa ini ke anaknya juga kayak gitu. Jadi kita yang harus bisa memaklumi, menyadari. Cuman nggak ada satu orang pun yang bisa menerima kayak gini ya, karena pasien kamu ini kayaknya juga udah berbolak-balik ganti PMI gitu loh, ganti orang kayak gitu. Tuh, kamu termasuknya di sini juga masih baru, semuanya butuh adaptasi, saya tahu. Makanya dari awal saya udah ragu mau naruh kamu di situ tuh, udah ragu. Awal depannya bukan agensi kita, ngambilnya bukan agen dari kita. Jadi majikan itu kenal sama kita, baru saya bawa kamu itu kayak gitu loh. Nah, kalau kamu merasa tertekan, merasa nggak enak, itu ada kamu menghadapi satu pasien ini merasa tertekan ya, tapi majikan kamu memperlakukan kamu kan baik kayak gitu. Nah, jadi ada sisi nggak baik dan ada sisi baiknya kayak gitu. Semua tergantung kamu yang menjalani kayak gitu loh. Tapi Lose kan nggak maksa. Lose itu nggak selalu maksa kamu harus bertahan di situ. Tapi waktu itu saya udah kasih jawaban ya, kasih pertimbangan sama kamu. Kalau Lose ragu dengan job ini, saya bilang gitu. Tapi kamu berusaha karena melihat majikannya baik, kamu mau berusaha untuk mencoba. Tapi kamu udah coba 2 bulan, ternyata kamu nggak mampu kayak gitu. Nah, saran saya, kamu harus ngasih tahu majikan kamu ya. Ini kan permasalahan cuman itu toh. Karena saya juga nggak mau kamu semakin lama itu tertekan di situ ya. Mental kamu ya, kamu ngadepi mental. Kalau pekerjaan kita itu kamu kan begini mungkin mikirnya, saya mendingan kerja berat, kerja capek, tapi mental saya aman kayak gitu. Tapi kalau kamu di situ kerjanya ringan, tapi mental kamu setiap hari tertekan, kamu setiap hari menghadapi rasa takut, ya kan? Takut, aku masak udah merasa bener, saya sajikan takut nggak bener lagi. Nah, itu loh yang kamu hadapi setiap hari, sedangkan kamu harus menghadapi 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam, kayak gitu. Nah, sekarang tugas kamu, maksudnya saran saya, kamu ngomong sama majikan kamu. Kalau keluhan kamu kayak gitu tuh gimana menurut majikan? Kamu bilang aja, 我没办法做 kayak gitu. 我每天有压力.
Jadi saya nggak bisa kerja, jaga ama, saya setiap hari tertekan. Yali itu tertekan, ya tekanan batin, kayak gitu. Nah, nanti majikan kamu itu ngasih jawaban kamu gimana? Saya pengennya kamu ngomong dulu. Jangan dari saya dulu. Saya udah terima laporan dari kamu. Saya persiapkan suatu saat saya mungkin jam kerja saya ngomong sama agent kamu, tapi alangkah lebih baiknya kamu juga ngomong sama majikan kamu. Tuh. Jadi Lausu tuh seneng kalau kamu ada ngomong sama majikan. Kalau kamu nggak ngomong, nanti saya tiba-tiba lapor agent kamu lapor majikan, itu majikan akan tanya balik ke kita, kenapa selama ini kamu nggak cerita sama mereka, kayak gitu. Jadi jujur ya, sebentar. Jadi mereka itu nanti kalau kamu sudah cerita, mereka merasa dihargai, dihormati gitu loh. Jadi kalau kamu nggak cerita, itu merasa mereka itu buat apa punya majikan, dia kan ada di samping kamu 24 jam juga gitu loh. Kok kamu keluhan majikan itu biar tahu keluhan kamu, sakit hatinya kamu selama 2 bulan. Jadi kalau kamu lapor, mereka juga akan ngerti, oh jadi selama ini kamu tertekan, kayak gitu loh. Jadi jangan lewat agent, maksudnya jangan menyuruh saya untuk lapor duluan. Jadi kamu lapor, nanti majikan pasti menelpon saya atau agent kamu, pasti memastikan, baru saya nambahi omongan ini gitu loh. Saya tetap berpihak ke kamu ya, karena bagaimanapun saya tahu persis permasalahan di situ, saya tahu. Makanya kamu harus berani ngomong ke majikan, kayak gitu ya. Itu saran saya. Sebisa kamu bahasa, kamu harus menyampaikan ke majikan kamu. Kalau kamu ada keluhan ya, pasti majikan itu bisa mendengarkan keluhan kamu. Makanya kita tunggu saran dari majikan gimana. Kalau kamu udah ngomong kayak gini, kamu bener-bener nggak kuat, kamu jangan maksa lagi. Kalau mereka sabar ya, pasien saya begini-begini. Kalau kamu memang nggak kuat, kamu jangan maksa untuk bertahan gitu loh. Saya bukan memprovokatori kamu nggak baik, bukan. Karena semua kamu yang menjalani proses kamu, kontrak kamu tuh 3 tahun, bukan 1 tahun. Bukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bukan. Hitungannya 3 tahun loh. Sedangkan saya nggak mau kamu di situ depresi. Karena saya benar-benar tahu ngadapi pasien kamu tuh nggak gampang. Itu udah katanya udah bolak-balik ganti. Saya nggak tahu sih, karena baru kenal satu kali ini gitu loh. Emang iya udah gonta-ganti. Iya, makanya kalau anaknya aja mungkin, anaknya ini saya garis bawahi, anaknya mungkin nggak bisa menghandle menjaga orang tuanya, anaknya sendiri, ya kan? Iya. Tuh ya. Jadi nggak apa-apa, kamu ngeluh kayak gini nggak apa-apa, saya tetap terima, saya tetap bisa, saya laporan sama agent kamu, saya bisa jam kerja, saya laporan. Ini kan Sabtu Minggu, di situ kamu nggak terlalu, maksudnya ya tertekan, tapi nggak terlalu harus ditolong hari ini kan? Iya lah, semalam ini lagi sharing aja sama ya, kamu kan masih sharing dulu, tapi saya tetap memberikan dukungan sama kamu lapor dulu sama majikan, yang berhak mendengarkan keluhan kamu tuh majikan gitu. Jadi setidaknya majikan juga dihargai, dihormati gitu loh, biar majikan tuh tahu, oh keluhan kamu selama ini tuh begini, kayak gitu loh ya. Iyalah, nanti teman-teman yang mendengarkan mendengarkan omongan kita, komunikasi kita ini juga, mereka juga biar bisa ngerti juga, nggak semuanya itu harus ditangani urgent, ditangani sekarang, kecuali permasalahan kamu tuh seperti pelecehan seksual, itu harus segera ditangani ya, atau mungkin kamu dipukul, itu harus segera ditangani. Tapi kan ini sharing ya kan, kamu masih setelah kamu cerita ini juga masih bisa bertahan, hanya saja kamu selalu merasa sakit hati kayak gitu loh. Nggak apa-apa, oke. Jadi mulai hari ini kamu kan Sabtu Minggu majikan pasti ada datang ya toh, pasti mereka nggak kerja. Silakan kamu ngomong dulu sama mereka kalau kamu benar-benar nggak mampu. Yali henta, ngerti? Bisa ngomongnya? Yali henta. Tuh, 我没有办法。apa Sensen, apa Lopan, apa Cece, 不好意思。我已经来2个月了，可是我没有办法相处跟阿嬷。Nanti tak bantu nulis bahasa Mandarinnya.
ke WhatsApp kamu ya, ke WhatsApp kamu. Nanti kamu kira-kira kamu hafalin dulu kata-katanya gitu ya. Biar kamu nanti mudah untuk mengucapkan ke majikan kayak gitu ya. Terus kamu juga boleh ngomong, boleh ngomong juga, 我已经打电话我的老师 Michelle 老师 kayak gitu. Tapi kamu jangan ngomong kalau kamu laosi menyarankan harus ngomong ke kalian gini-gini, jangan. Intinya 我已经打电话我的 Michelle 老师 kayak gitu ya. Iya laosi. Oke. Padahal sering loh laosi sharing sama majikannya juga, saya tuh sebenarnya sering. Tahu kok, kan majikan kamu juga menyarankan kayak gitu. Waktu saya antar kamu juga menyarankan kalau ada apa-apa dengan pasien, dengan anak kamu harus langsung ngomong ke majikan. Makanya sekarang saya menyarankan ini, setidaknya kamu menghormati jujong majikan, maksudnya menghargai majikan kamu kayak gitu loh ya. Anaknya juga sampai capek ngadepin dia loh. Makanya saya juga melihat kondisi kamu masih muda, kamu masih labil. Saya nggak mau kamu tertekan di sini terus depresi. Saya nggak mau kayak gitu ya. Iya. Jadi kamu tinggal menunggu jawaban majikan gimana. Tapi saya udah dengar keluhan kamu dan nanti jam kerja saya sampein ke izin kamu kayak gitu. Oke? Udah gitu aja. Sama-sama. Pokoknya kamu sing tenang dulu, sabar dulu. Ini kan Sabtu Minggu ya. Kamu masih bisa kan nunggu sampai hari Senin saya nyampein. Terus tapi kamu ngomong dulu dari mulai sekarang ini kamu ngomong sama majikan, oke? Oke, ya udah kamu itu aja dulu ya. Iya. Disabarin dulu ya, oke? Kamu tetap jaga kesehatan, makan teratur, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Semua yang kamu maksudnya di Taiwan ini banyak juga yang pasien-pasien atau mbak-mbak TKW yang lain menghadapi hal yang sama seperti kamu kok, ya. Hanya saja mereka kadang-kadang masih bisa bertahan karena nggak mau terlalu gimana ya, ribet kayak gitu. Oke, kamu sibuk dulu, kamu masak ya. Oke? Meme? Oke, makasih. Bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi saya lagi ngobrol sama anak saya ya. Kebetulan baru pindah majikan 2 bulan. Awalnya sih saya udah ragu sebenarnya mau naruh mbaknya ini ke majikan itu. Tapi karena pas di interview tuh majikannya tuh baik banget. Dan apapun permintaan mbak Meme ini juga langsung diiyani gitu loh. Cuman si Meme ini katanya bilang ke saya, langsung saya mau berusaha kayak gitu. Saya mau berusaha. Tapi kalau memang saya berusaha nanti nggak mampu, saya minta pindah. Ya udah, makanya saya sekarang kasih kesempatan dia udah berusaha. Saya sebenarnya salut juga sama Meme. Dia masih labil ya umurnya, masih muda banget, belum nikah, dan dia baru di sini 2 tahun. Tapi dia punya punya kemauan mau bertahan dan mau berusaha. Ya saya menghormati juga kemauan dia. Jadi ini tadi saran saya seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya masalah juga seperti itu ya cara penyelesaiannya. Nah ini mudah-mudahan atas contoh itu tadi kita bikin contoh ya. Bukan saya memanfaatkan Meme atau memanfaatkan anak-anak saya untuk saya bikin konten, tidak. Karena banyak sekali permasalahan di luar sana sama yang dihadapi dengan Meme ini. Jadi buat pelajaran aja, buat masukan aja. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya ya. Oke, tetap bersabar, kerja yang baik, jaga kondisi tubuh kita, jaga kesehatan, jaga mood kita. Semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih. Bye-bye.